Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kilas Doa, selamat berjumpa kembali dengan kami di channel Kilas Doa. Semoga kabar kalian semua hari ini selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga senantiasa diberikan kesehatan serta diberikan rezeki yang melimpah ruah serta diberkahi keberkahan. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Seperti biasa, channel ini akan membahas seputar dunia ilmu Islam. Lebih tepatnya, Kilas Doa akan mengulas tentang doa sholat duha. Juga yang berhubungan dengan sholat duha seperti bacaan, niat, tata cara, doa setelah sholat duha latin lengkap. Namun seperti biasa juga sebelum ke pokok pembahasan, silakan dicek kembali pembahasan menarik lainnya yang ada di channel Kilas Doa ini, seperti video tentang cara sholat Idul Adha. Baiklah sahabat Kilas Doa, langsung saja kita bersama-sama pada pembahasan pokok. Yuk mari kita simak. Sahabat Kilas Doa, sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu duha, yaitu waktu ketika matahari terbit hingga terasa panas menjelang sholat duhur. Mungkin dapat diperkirakan sekitar pukul 7 sampai pukul 11. Sholat duha sebaiknya dilakukan setelah melewati seperempat hari. Artinya, jika satu hari 12 jam, terhitung dari pukul 5 pagi sampai pukul 5 sore, maka itu dibagi 4 waktu. Dan sholat duha sebaiknya dilakukan pada seperempat kedua dalam sehari, atau sekitar pukul 9 pagi. Sehingga setiap seperempat hari selalu ada sholat. Terhitung dari subuh sebagai sholat pertama mengisi waktu yang paling dini, kemudian sholat duha sebagai sholat yang kedua, ketiga sholat duhur, dan keempat sholat asar. Maka jika demikian, dalam satu hari kehidupan kita tidak pernah kosong dari amalan sholat. Dan insya Allah ulasan video ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semua, terutama bagi yang mau mempelajari dan mengetahui masalah tuntunan sholat duha, sehingga mengetahui pula dari berapa rakaat sholat duha dan dari niat atau bacaan sholat duha itu sendiri. Baiklah sahabat Kilas Doa, kita langsung saja ke pembahasannya. Berikut hadis sholat duha. An Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man hafadha ala subati duha gufirat dunubuhu wa in kanat aksara min zabadil bakhri, yang artinya barang siapa menjaga salat duha maka Allah akan mengampuni segala dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Setelah kita mengetahui keterangan hadis yang menjelaskan tentang salat duha, kita beranjak ke pembahasan selanjutnya, yaitu tata cara salat duha. Salat duha dapat dilaksanakan sebagaimana salat-salat sunnah lainnya, yaitu 2 rakaat salam sampai berikut sebagaimana yang akan dijelaskan berikut. Yang pertama adalah niat di dalam hati bersamaan dengan membacakan takbiratul ihram. Dan untuk memantapkan niat, sebelumnya bisa melafalkan niat salat duha yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatad duha rakaataini lillahi ta'ala. Artinya, saya niat salat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, melaksanakan gerakan dan bacaan sholat sebagaimana umumnya sampai salam setelah 2 rakaat, dan yang terakhir setelah salam atau selesai seluruh salat kemudian membaca beberapa doa. Nah, sahabat Kilas Doa, setelah kita melaksanakan atau selesai melaksanakan sholat duha, maka dianjurkan
untuk membaca doa sesudah duha atau membaca doa setelah duha. Ada 3 doa yang perlu kita hafal atau kita kata bersama. Doa setelah duha yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal zamala zamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrizhu wa in kana mu'saran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa zamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadakas sholihin. Arti terjemahan doa salat duha. Wahai Tuhanku, sungguh duha ini adalah duhamu, keagungan ini adalah keagunganmu, keindahan ini adalah keindahanmu, kekuatan ini adalah kekuatanmu, dan penjagaan ini adalah penjagaanmu. Wahai Tuhanku, jika rizkiku berada di atas langit, maka turunkanlah. Jika berada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Jika dipersulit, maka mudahkanlah. Jika tercampur tanpa sengaja dengan yang haram, maka sucikanlah. Jika jauh, maka dekatkanlah. Jika jauh, maka dekatkanlah dengan hak duha, keelokan, keindahan, kekuatan, dan kekuasaanmu. Datangkanlah kepadaku apa yang engkau datangkan kepada para hambamu yang solih. Selanjutnya doa setelah duha yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika usawilu wa bika uhawilu wa bika uqatilu. Artinya, denganmu aku menerjang, denganmu aku berupaya, denganmu aku berjuang. Ada juga doa sudah atau selesai duha yang ketiga, dianjurkan dibaca sebanyak 40, bahkan dibaca sebanyak 100 kali. Doanya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Artinya, Tuhanku, ampunilah aku, kasihanilah aku, terimalah taubatku, sungguh engkau maha penerima taubat dan maha penyayang. Sahabat Kilas Doa, sudah kita melaksanakan tata cara salat duha dan juga membacakan doa setelah duha, maka tidak ada salahnya kita mengetahui keutamaan, fadilah, khasiat, dan manfaat dari salat duha itu sendiri, sebagaimana yang telah dibahas atau disinggung pada mukadimah tadi. Dan berikut keutamaan salat duha. Keutamaan salat duha sangat banyak, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, salat duha menjadi sedekah atau sedekah semua tulang manusia. Hal ini diriwayatkan dalam sebuah hadis Imam Muslim dengan redaksinya an Abi Darin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun wa kullu tasbihatin sadaqatun wa kullu tahmidatin sadaqatun wa kullu tahlilatin sadaqatun wa kullu takbiratin sadaqatun wa amrun bil ma'ruf sadaqatun wa nahyun 'anil munkar sadaqatun wa yuzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minaduha. Rawahu Muslim. Artinya diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada sedekah yang hendaknya dilakukan atas seluruh tulang salah seorang dari kalian. Karena itu, setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amar ma'ruf adalah sedekah, nahi mungkar adalah sedekah, dan 2 rakaat salat duha mencukupi semuanya itu. Hadis riwayat Muslim. Khasiat atau manfaat atau keutamaan salat duha yang kedua, yaitu salat duha menjadi salat kaum awabin, yaitu orang-orang yang pulang atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhafidu ala salati duha illa awabun qala wa hiya salatul awabin. Rawahu Al-Hakim wa qala hadha hadisun sahihun ala sahih Muslim.
Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada yang menjaga salat duha kecuali orang yang kembali kepada Allah dengan bertaubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat duha adalah salat orang-orang yang kembali kepada Allah dengan bertaubat. Hadis riwayat Al-Hakim, dan ia berkata, ini hadis sahih sesuai syarat Imam Muslim. Fadilah atau keutamaan salat duha yang ketiga adalah setiap 2 rakaat salat duha mempunyai keutamaan khusus sebagaimana dalam riwayat hadis berikut ini. An Ismaila ibni Ubaidillah an Abdullah bin Umar qala laqitu Aba Dzarin faqultu ya ammuk bisni khairan faqala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sa'atani faqala in shallaita duha raka'ataini lam tuktab minal ghafilina wa in shallaitaha arba'an kutibta minal muhsinina wa in shallaitaha sittan kutibta minal qanitina wa in shallaitaha samanian kutibta minal faizina wa in shallaitaha ashran lam yuktab laka zalika yaum danbun wa in shallaitaha sintai asarata rakaatan banallahu laka baitan fil jannah rawahu al-Baihaqi. Artinya diriwayatkan dari Ismail bin Ubaidillah dari Abdullah bin Amr, ia berkata, aku bertemu dengan Abu Dzar radhiyallahu anhu lalu berkata, wahai paman, beritahukanlah ke diriku pada suatu kebaikan. Lalu ia menjawab, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, sebagaimana kamu bertanya kepadaku. Lalu beliau bersabda, bila kamu salat duha 2 rakaat, maka tidak akan dicatat sebagai bagian dari kaum yang lalai. Bila kamu salat duha 4 rakaat, maka akan dicatat sebagai bagian dari kaum yang berbuat baik. Bila kamu salat duha 6 rakaat, maka akan dicatat sebagai bagian dari kaum yang taat. Bila kamu salat duha dalam 8 rakaat, maka akan dicatat sebagai bagian dari kaum yang beruntung. Bila kamu salat duha 10 rakaat, maka pada hari itu tidak akan dicatatkan dosa bagimu. Dan bila kamu salat duha 12 rakaat, maka akan dibangunkan untukmu sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat Kilas Doa, nah itulah sedikit pembahasan tentang doa salat duha dan hal-hal penting yang berhubungan dengan doa setelah salat duha atau doa sesudah salat duha. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian dan penerangan tuntunan salat duha dan tata cara salat duha serta zikir setelah salat duha. Silakan tinggalkan komentar jika ada yang kurang dimengerti. Kami ingatkan juga, jangan lupa untuk selalu bantu kami dengan cara like, komen, dan share video ini. Juga subscribe sebanyak-banyaknya. Dan bagi kalian yang baru bergabung, silakan aktifkan dulu tombol loncengnya agar selalu tidak ketinggalan info penting dari channel Kilas Doa ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.